Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Iwulandari. Saya dari jurusan Ilmu Hukum semester 6 angkatan 21 dengan NIM 12170723413. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai area dasar laut internasional untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Laut, dan video penjelasannya ada di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian area dasar laut internasional. Kawasan area dasar laut internasional adalah laut beserta di bawahnya berada di wilayah yang tidak dimiliki yurisdiksi negara manapun, dengan sumber daya alam di dalamnya untuk dijadikan sebagai warisan bersama bagi seluruh umat manusia. Area dasar laut dan tanah di bawahnya yang diatur dalam bab 11 Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan warisan bersama-sama umat manusia yang tunduk dan patuh pada aturan internasional. Kepemilikan bersama berdasarkan pada prinsip warisan bersama umat manusia. Common Heritage of Mankind atau CHM berarti setiap manusia bebas melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah laut internasional dan memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawasi dan menjaga wilayah tersebut dari kerusakan. Pada area dasar laut internasional tersebut, tidak boleh ada negara yang mengklaim kedaulatan karena semua kekayaan hanya untuk kepentingan seluruh umat manusia yang dikelola oleh suatu badan internasional, yaitu Badan Otoriter Dasar Laut Internasional atau juga disebut dengan ISBA, sehingga pengelolaan kekuasaan dasar laut tersebut bisa dikelola oleh negara-negara yang mempunyai teknologi berdasarkan persetujuan ISBA. Pengawasan kegiatan dan pengelolaan dasar laut internasional dan tanah di bawahnya dilaksanakan oleh ISBA berdasarkan pasal 151 Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam pengaturan dan pengelolaan area dasar laut internasional dan tanah di bawahnya perlu adanya suatu lembaga pengelolaan kekayaan dasar laut internasional adalah ISBA sesuai dengan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 pasal 156 bahwa semua negara beserta konvensi adalah anggota ISBA yang berkedudukan di Jamaika. ISBA terdiri dari badan utama yang majelis, dewan, sekretaris, dan perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu cakupan area dasar laut internasional. Cakupan area dasar laut internasional mencakup 3 bagian, yaitu 1. Seabed, yaitu bagian dasar laut yang berada di bawah permukaan laut. Yang kedua, ocean floor, yang dimana bagian dasar laut yang berada di bawah permukaan laut tetapi tidak termasuk bagian dasar laut yang berada di bawah permukaan laut. Yang ketiga yaitu subsoil, yang dimana bagian dasar laut yang berada di bawah permukaan laut dan termasuk bagian dasar laut yang berada di bawah permukaan laut. Hak dan kewajiban negara mengenai area dasar laut internasional. Area dasar laut internasional dan tanah di bawahnya di bawah pengelolaan International Seabed Authority atau juga disebut dengan ISBA mempunyai status Common Heritage of Mankind, yaitu semua kekayaan di area dasar laut internasional adalah warisan bersama umat manusia. Kewajiban negara adalah berpartisipasi dalam eksploitasi dan eksplorasi, bekerjasama dengan negara lain, organisasi internasional ataupun perusahaan dalam negeri maupun asing untuk mengelola dasar laut internasional bila mampu, dan sebagai anggota ISBA turut serta mengawasi kegiatan di area laut internasional tersebut. Khusus terkait dengan eksploitasi dan eksplorasi diatur dalam pasal 153 Angklos 1982 bahwa kegiatan di kawasan area dasar laut internasional harus diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan oleh ISA. Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan khusus terkait dengan pertambangan area dasar laut internasional belum diatur secara spesifik. Pengaturan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, tetapi belum secara spesifik membahas mengenai pertambangan atau eksplorasi dan eksploitasi area dasar laut internasional. Apabila terjadi permasalahan mengenai pengelolaan dasar laut internasional, maka telah dibentuk suatu kamar sengketa dasar laut yang merupakan bagian dari Pengadilan Internasional Laut
Hukum Laut, yang dimana Kamar Sengketa Dasar Laut tersebut mempunyai yurisdiksi atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, negara, organisasi internasional sebagaimana diatur dalam pasal 186 sampai 187 Konvensi 1982, yang dimana negara-negara memiliki kewajiban tertentu dalam mengelola dan manfaatkan area dasar laut internasional berdasarkan ketentuan yang diatur oleh UNCLOS dan badan pengaturan terkait, yaitu The International Seabed Authority atau juga disebut dengan ISA. Beberapa kewajiban untuk utamanya yaitu meliputi 1. Kepatuhan terhadap aturan ISA, kedua pelindungan lingkungan, ketiga penelitian dan pengembangan, yang keempat yaitu pembagian manfaat, yang kelima kerjasama internasional. Dari penjelasan saya tadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya area dasar laut adalah dasar laut, dasar samudra, dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional. Kekayaan area dasar laut internasional adalah segala kekayaan mineral yang bersifat padat, cair ataupun gas di area ataupun kawasan atau tanah di bawah dasar laut, termasuk bahan polimetallik yang kemudian semua hasil dari kekayaan dari area ataupun kawasan tersebut disebut mineral. Cakupan area dasar laut internasional mencakup 3 bagian yaitu seabed, ocean, dan floor dan subsoil. Hak dan kewajiban negara terdapat area dasar laut internasional adalah kepatuhan terhadap aturan ISA, perlindungan lingkungan, penelitian dan pengembangan manfaat dan kerjasama internasional. Apabila terjadi permasalahan mengenai pengelolaan dasar laut internasional, maka telah dibentuk satu Kamar Sengketa Dasar Laut yang merupakan bagian dari Pengadilan Internasional Hukum Laut. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.